Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, jasmani rohani selalu disehatkan, segala urusan dan aktivitasnya dilancarkan ya, dan diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, to the point ya, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita belajar bersama-sama, saya juga sama. Artinya saya membaca, saya belajar berarti ya, karena untuk mencoba memahami bersama teman-teman. Jadi ketika ada yang salah, saya teman-teman bisa benerin, bisa koreksi di kolom komentar ya, seperti itu. Baik, ini tentang mekanisme konsensus yang digunakan dalam kripto, khususnya adalah di sini tentang jaringan Pi ya. Nah, cryptocurrency menggunakan protokol konsensus untuk memastikan integritas dan keamanan jaringan mereka secara umum ya. Jadi setiap currency itu ada protokolnya, ada protokol konsensusnya, ada yang macam-macam ya protokolnya ya, banyak sekali. Jadi setiap project, setiap currency atau cryptocurrency ya di berbagai blockchain, karena blockchain itu kan banyak, ada blockchain BNB, ada blockchain ETH dan lain-lain ya. Itu ada protokolnya sendiri. Nah, protokol ini digunakan untuk memvalidasi transaksi dan menjaga integritas buku besar atau ledger yang disebut ledger ya. Ada beberapa jenis protokol konsensus yang digunakan oleh cryptocurrency, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya sendiri. Salah satu protokol konsensus paling populer adalah Proof of Work ya, atau POW, di mana protokol ini memang digunakan oleh cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum ya. Ethereum terlebih memang yang terkenal dengan adanya POS ya, Proof of Stake. Nah, kalau Proof of Work ini lebih cenderung kepada Bitcoin. Proof of Work mengharuskan pengguna untuk melakukan perhitungan matematis ya yang rumit untuk memvalidasi transaksi dan menambahkannya ke blockchain. Memvalidasi transaksi itu bagaimana, Bang? Nah, sepemahaman saya teman-teman ya, memvalidasi transaksi itu ketika teman-teman melakukan sebuah transaksi pembayaran atau melakukan pertukaran menggunakan Bitcoin, transaksi itu harus divalidasi oleh beberapa node atau beberapa quorum. Karena kenapa ya, melalui protokol Proof of Work memang di sini lebih kepada komputasi ya, komputasi perhitungan matematisnya seperti apa dan bagaimana ya, dengan perhitungan algoritma di komputasi tersebut melalui quorum-quorumnya komputer. Nah, disitulah ada yang namanya approve atau memvalidasi dari transaksi kita. Misalkan Anda transaksi pembelian apa, yaitu nanti divalidasi oleh beberapa device atau beberapa komputer, misalkan 1000 komputer ya, atau 10.000 komputer, karena memang di sini adalah algoritmanya dan menggunakan rumus kriptografi dalam proof of work itu sendiri. Itu sementara proof of work dianggap aman karena memang itu tadi, setiap transaksi harus tervalidasi dengan beberapa ribu komputer, misalkan seperti itu, atau beberapa ratus komputer. Itu juga cukup intensif energi ya, karena membutuhkan daya komputasi yang signifikan, jelas, karena memang proof of work ini terkenal dengan daya komputasinya yang sangat tinggi gitu, karena memang di sini tidak menggunakan seluler gitu teman-teman ya. Jadi memang harus menggunakan komputer atau menggunakan mesin rig ya, dimana semua orang juga yang paham dengan proof of work itu sudah pasti memakan biaya yang luar biasa, karena setup kelengkapan daripada untuk penambangan atau melakukannya setup daripada komputer itu sendiri ya gitu. Kemudian protokol konsensus populer lainnya adalah Proof of Stake. Nah, ini yang tadi di atas, Proof of Stake ya. Proof of Stake itu, protokol ini digunakan oleh cryptocurrency seperti Ethereum dan Litecoin ya. Proof of Stake mengharuskan pengguna untuk memegang sejumlah mata uang kripto
untuk memvalidasi transaksi dan menambahkannya ke blockchain. Hal ini mengurangi konsumsi energi yang terkait dengan proof of work, jadi lebih ringan daripada proof of work itu, proof of stake itu lebih ringan ya, tetapi juga menimbulkan resiko sentralisasi ya, masih resiko tersentralisasi ya. Karena pengguna dengan cryptocurrency dalam jumlah besar memiliki jumlah daya yang tidak proporsional. Jaringan Pi, nah beda lagi. Jaringan Pi yang merupakan cryptocurrency baru menggunakan protokol konsensus yang disebut Proof of Authority atau POA. Protokol ini didasarkan pada gagasan bahwa keamanan jaringan dipertahankan oleh sekumpulan otoritas yang bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi dan menambahkannya ke dalam blockchain. POA dianggap lebih hemat energi daripada proof of work dan kurang terpusat daripada proof of stake. Itu sangat bergantung pada Stellar Consensus Protocol. Nah, yang digunakan oleh Stellar Blockchain, di mana Stellar Consensus Protocol ini teman-teman, saya sempat buatkan khusus satu video membahas tentang Stellar Consensus Protocol di akhir tahun kemarin ya. Itu membahas bagaimana itu sistem konsensus protokol Stellar Consensus Protocol, kemudian regulasi-regulasinya, hukumnya dan lain sebagainya, termasuk historinya ya. Dan memang betul di sini digunakan oleh Stellar Blockchain ya, di mana di dalamnya juga ada koin kripto sendiri ya, sudah ada di market. Kesimpulannya, ada beberapa jenis protokol konsensus yang digunakan oleh cryptocurrency masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jaringan Pi yang merupakan cryptocurrency baru menggunakan protokol konsensus yang disebut bukti otoritas atau VOA yang dianggap lebih hemat energi daripada proof of work dan kurang terpusat daripada POA. Jadi yang saya pahami teman-teman, untuk POA ya disebut dengan bukti otoritas ini adalah di mana setiap transaksi itu tidak hanya membutuhkan daripada device atau komputasi itu sendiri transaksinya, namun karena memang lebih ini ke otoritas data kepemilikan ya, para pionir penambang. Jadi setiap transaksi itu nanti cukup dengan, karena ini kan lebih kepada hemat energi ya. Tapi kalau untuk proof of work kan kita tahu bahwa dia sebuah transaksi itu harus berdasarkan dari validasi ya, beberapa komputasi. Nah, tapi untuk validasi otoritas ya, untuk POA ini ya, atau Proof of Authority ini, dia tidak seperti itu karena kita by seluler ya. Jadi kita hanya menggunakan otoritas data kepemilikan dari para pionir saja. Ini lebih hemat lagi, tidak perlu menggunakan dari, makanya kan di di Pi Network ini kenapa ada circle ya, kenapa minimal kita untuk security-nya hingga 100% itu harus memanfaatkan referralnya minimal 5 orang, harus membentuk grup, dimana grup itu kalau digambarkan 5 orang itu dibentuk dalam satu circle, satu lingkaran. Itulah nanti yang menjadi authority setiap transaksi kita, karena memang sudah ada di circle-nya Pi Network. Nah, ini proof of authority di sana ya. Jadi 5 orang tersebut sudah automatically, karena sudah menjadi pionir by data, otomatis transaksi kita untuk tingkat security-nya sudah 100% kalau memang kita sudah memiliki referral 5 orang. Nah, makanya dari awal Pi Core Team menyarankan bahwa yuk bentuk 5 orang untuk keamanan akun kita ya, keamanan akun kita, karena sudah ada dalam satu circle ya, satu lingkaran,
Dimana makanya lingkaran ini berhubungan juga dengan teori atau ilmu matematika, dimana lingkaran ini sendiri atau circle ini sendiri berhubungan dengan perhitungan daripada pi itu sendiri ya. Nah, jadi di video sebelumnya juga ada ya pembahasan pi ya, apa itu pi ya, khusus ya, perhitungan matematikanya seperti apa, sejarahnya bagaimana gitu teman-teman. Jadi inilah istimewanya POA, Proof of Authority ya, yang digunakan, yang saya pelajarin sih, yang pahamin begitu ya. Ya mohon maaf kalau memang ada salah-salah teman-teman, monggo kita sharing gitu ya. Sejauh ini yang saya pahami memang berarti Pi Network ini sebenarnya proyeknya memang didesain seperti itu. Makanya kenapa kok ada circle, kenapa kok ada kita harus buat grup 5. Nah, ketika kita grupnya baru 1-2 orang, security yang di atasnya itu kan tidak nyampe 100% tingkat keamanan akun kita. Nah, tapi ketika sudah menyampe 5 orang ke atas, itu sudah tembus 100% untuk security-nya. Ya, ini istimewanya seperti itu ya. Terus kenapa kok digunakan pi? Karena itu merupakan circle keamanan lingkaran. Nah, lingkaran sendiri rumusnya adalah pi, di mana rumus itu sendiri sampai saat ini yang kita tahu adalah 314 159 6 sekian 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 dan tak terhingga gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya ini garis besar daripada stellar konsensus protokol yang tempo hari saya bahas. Oke, selanjutnya kita coba mengenal beberapa core team, walaupun tidak semua, tetapi di sini memang sebetulnya ada sekitar 40 orang ya yang bekerja di Pi Social Chain. Tapi di sini tidak nyampe 40, hanya beberapa saja yang memang ada akun linknya atau akun Twitternya ya. Tapi nggak apa-apa, sebagai perwakilan kita kenalan ya sebetulnya. Artinya teman-teman kan nggak tahu kita mengikuti siapa sih, latar belakangnya dari mana, terus orangnya setidaknya mukanya tuh kayak gimana kan, misalkan contoh begitu ya. Jadi ya udah, core team ada 40, satu pun gak ada yang tahu misalkan pendidikannya kayak gimana. Oke lah, Nicholas sama Ching Daofan sudah, artinya gitu ya. Masa cuma dua doang, yang lain tuh gimana sih, pendidikannya apa sih? Nah, kita coba cek and check untuk tambahan saja ya. Jadi kita itu mengikuti, ya memang bagusnya seperti itu ya, mengikuti sebuah proyek harus betul-betul tahu ya. Artinya hal-hal yang seperti ini pun ya mungkin ada sebagian yang menyepelekan hal seperti ini ada, tapi ini bagi teman-teman yang mau saja ya, sama-sama sama saya kita coba pengen tahu, cek and recheck saja ya. Oke, yang pertama ini Aurelins ya, Aurelin Silch. Wih, ribet banget namanya ya. Software Engineering Pi Network katanya. Nah, ini experience-nya coba kita lihat. Nah, di sini permanen sudah 4 tahun ya bersama core team, 4 tahun 8 bulan. Wow, luar biasa ya. Jadi sebelum berdiri mungkin mereka sudah ini ya. Ini untuk bagian Software Engineering Manager sama Software Engineer. Nah, ini jadi di experience di core team ya. Dia lulusan dari Stanford University juga. Wow, ngeri ya. Ini junior ISP, responsible teknik, sysadmin, consultant, luar biasa. Selanjutnya ada siapa? Amaric Lombard de Baviers ya. Aduh, apalagi bahasa negara mana ini ya? Spanyol apa mana ya? Ribet juga ya. Senior software engineering lagi ya. Di sini coba kita lihat experience-nya atau pengalamannya, senior software engineer ya, sebagai senior di sini. Bond Smith full time nih, full waktu ya. Kemudian software engineer juga di core team juga full time juga di sini. Skill ya, TypeScript, Kubernetes, MongoDB, MySQL, unit testing. Jadi banyak bagian-bagian software engineer-nya di infrastruktur untuk membangun sebuah platform ya. Ini beliau juga salah satu. Amaric, wah ini asal mana ya ini? United Kingdom ya. Institut Superior Electronic Paris, United Kingdom. Ini universitasnya di sini katanya Paris ya. Institut Superior Electric de Paris ya. Mungkin di United Kingdom ya, di Inggris ya. Oke, selanjutnya ini ada Hugo Alerangüez, katanya ini juga Spanyol atau Itali nih ya, atau Prancis ya bahasanya ya. Aduh, liar ya. Junior ISEP ya. Ecole dia, ini apa bahasa nggak ngerti lah saya teman-teman lah. Kita lihat aja experience-nya juga nggak ada ya nih ya. Jadi junior ISEP ini nih ada di atas foto nih teman-teman, bisa lihat junior ISEP ya.
Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran pengen lihat dicari aja di Google Junior ISEP. Nah, ini dia yang ngembangin di sana websitenya. Saya pernah buka sih, cuman saya nggak screenshot aja. Oke, kita lanjut aja. Pierre Justin, ya ini Pierre Justin juga dia senior site reliability engineer at Symphony, ya situs senior ya senior. Di sini coba kita lihat experience pengalaman senior site reliability engineer. Ini full time permanen ya, full time ya artinya ya. Nah, di sini juga permanen full stack software engineer juga di Pi Network permanen juga ya. Dari mana ini? Januari 2021, Januari, Februari, Maret baru 8 bulan ya. Nah, ini Agustus 2021, ini mungkin pencatatan daripada apa namanya? Experience profile ini ya. Product engineer permanen juga. Wah, ada 3 loh. Ada 3 perusahaan permanen semua, ngeri ya. Oke lah, kita lanjut. Ini Ha-Kyung Lee, ini software engineer of Pi Network lagi, software engineer. Jadi memang ya pemrograman semua ya teman-teman ya. Jadi software semua yang berhubungan dengan digital itu ya memang banyakkan di software. Infrastrukturnya dibangun dengan software. Misalkan contoh kalau membangun sebuah rumah ada bagian untuk koordinir masalah bahan bakunya, ada yang pemborong bangunannya, ada yang memang dia bagian makelar tanahnya dan sebagainya. Itu kan beda-beda ya, tapi tetap konstruksi bangunan sama kayak software ya, kayak perangkat lunak itu sama. Ini untuk ahli bagian ini, ahli bagian ini. Jadi ini ada. Jadi beberapa software engineer ini banyak ya. Oke, ini pengalamannya software engineer full time juga di sini ya. Ini lulusan dari siapa ini? Ha-Kyung Lee ya. Ha-Kyung Lee lulusan dari Washington University. Wes, luar biasa. Ini 2 tahun 11 bulan baru lulus, sudah 2 tahun lebih ya. Ini established Mr. United States Amerika. Oke, ada lagi siapa lagi? Zijuan Si ya, Business Operation Specialist at Pi Network, Pi Core Team, University California Berkeley. Ya, luar biasa, ini kampus ternama juga ya. Ini experience pengalamannya adalah Business Operation Specialist, analis juga di sini. Ya. Ini luar biasa teman-teman. Oke, kita lanjut. Ada lagi siapa? Edward ya. Edward Content Social UX ya, Pi Core Team. Nah, ini cuman untuk apa namanya? Link ya. Link profile di linknya nggak ada. Ini ada profile di Twitter teman-teman. Tapi Edward ini memang salah satu anggota daripada Pi Core Team ya gitu. Tapi backgroundnya di sini juga memang kita tidak ada ya, tidak dilengkapi. Yang pasti dia di apa namanya di core team bagian ini nih, konten sosial UX ya. Oke. Suaru Vodel ini juga. Nah, ini adalah direkturnya ya. Direktur komunitas blockchain user developer community ya. Ini di Pi Network University of California Berkeley juga. Luar biasa, ini pengalamannya, experience direktur komunitas ya, sukses dan partnership hubungan daripada seluruh pionir Pi Network ya, wes mantap. Kemudian direktur community success and partnership, direktur juga ya di sini sebagai development di design appers ya, bukan di hanya di Pi Network saja, tapi di design appers juga, Everest ya, di Everest juga luar biasa. Jadi pengalamannya bukan hanya satu bidang. Kemudian dia ada Skaden juga, corporate associate, banyak loh. Ngeri ya. Ini Christian Ek ya, Christian Ek ya. Blockchain dan Web3. Oh, ini bagian blockchain dan Web3-nya nih luar biasa nih, canggih lagi nih. Dev Relation, Community Management and Writing, Pi Core Team. Oke, pengalamannya nih di Pi Core Team full time, sudah 1 tahun 8 bulan, senior community. Jadi artinya memang mungkin reshuffle daripada tim ini atau mungkin perekrutan baru ya, bisa saja, atau ada yang diganti, ada yang memang yang 40 ini baru dibangun beberapa tahun setelahnya. Kalau setahun 2 tahun pertama bisa terhandle, tahun selanjutnya mungkin masih makin banyak kerjaan ya, butuh karyawan kan gitu, bisa saja ya gitu. Oke, kita lanjut. Ini Nick A ya, Nick A juga ini sebagai apa? Software engineer juga. Wih, banyak banget ya. Oke, ini undergraduate researcher Carnegie Mellon University, Carnegie Mellon University, internship. Wow. Software engineer customer data science intern. Oke lah. Nah, ini ada Stephanie Greur. Ini bacanya gimana ya? Aduh, oke lah. Partnership blockchain and Web3. Ini dia sebagai atlet ya, yang terkenal sebagai atlet. Nah, ini untuk Pi Core Team full time juga. Kemudian untuk atlet full time
ya, dia sebagai masih atlet juga rowing Canada Aviron. Kemudian dia lulusan Stanford University ya, marketing analyst juga, research analyst. Wow. Oke, kemudian ada Kevin Bayer. Ya, Kevin Bayer ini lead product manager di Pi Network untuk bagian produk, kepemimpinan produk ya. Ini full time 1 tahun 6 bulan juga sudah. Ini product manager di beberapa perusahaan juga, ada di Bentley, kemudian Ezoic. Oh, pantas ya, memang pengalamannya di bidang produk ya. Nah, ini karyawan yang tidak terlihat di depan umum. Ada Timothy Lee, direktur keuangan yang kemarin. Nah, yang ini Timothy Lee ini masuknya golongan ke karyawan yang tidak terlihat di depan umum. Nah, ini memang tidak, makanya kan baru keluar akhir-akhir ini, baru ketahuan. Ini bagian finansialnya di sini ya. Nah, di sini juga ada tercatat. Kemudian mantan anggota tim inti. Nah, ini mantan yang udah keluar. Ini Justin Wu sama Vince McPhilip ya. Vince McPhilip ini dulu sempat ada di websitenya Core Team ya, bertiga tuh dengan Nicholas, kemudian Ching Daufan dan ini McPhilip. Kemudian ada salah satu interview direkod di video juga, ada McPhilip ya, membantu mengatasi permasalahan peran pionir pernah, tapi entah kenapa ini mantan CEO founder ya, kepala komunitas, entah kenapa ini keluar daripada founder Pi Network. Seharusnya foundernya ini kan bertiga ya. Nah, jadi udah tidak lagi nih gitu. Bisakah saya bekerja untuk perusahaan jaringan Pi? Wah, nah sayangnya siapapun dapat mengatakan bahwa mereka bekerja untuk perusahaan di link sehingga Anda dapat mempercayai iklan karyawan tersebut. Beberapa pekerjaan telah diposting. Oke lah, artinya ini teman-teman, memang ada kemarin informasi bagi teman-teman untuk yang memiliki keahlian software engineer ya, di sub apapun ya silakan ya mengajukan untuk kalau mau bekerja di Pi Network ya, bekerja tetap di Indonesia di sini, tetapi by online ya, bisa betul-betul menjadi bagian daripada Pi Network teman-teman gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini situs web komunitas Pi ya, situs webnya resmi yaitu pi-blockchain.net. kemudian ini ada dashboard.pi-blockchain.net ya, kemudian ada kalkulator. Ini untuk situs web resminya. Kemudian untuk tautan resmi situs resmi dan minepi.com ya, yang kita tahu yang pada umumnya orang pakai ya, situs webnya itu minepi.com. Kemudian ada lagi sekarang yang pinet ya, pinet.com ya. Nah, ini jadi teman-teman silahkan aja. Kemudian ini ada merek dagang juga ya teman-teman ya, ada merek dagang Pi. Nah, ini ada apa namanya, teman-teman boleh lah kalau mau lihat di Google atau di mana, coba cari merek dagang Pi ini. Memang sudah keluar seperti ini. Ini ada di USPTO ya, United States Patent and Trademark Officer. Nah, ini sudah ada. Nah, kemudian ini juga sama ya. Jadi mau desain logonya kayak gimana juga, pokoknya yang modelnya Pi udah punya Pi Network itu sudah ada di United States Patent and Trademark Officer ya. Oke, kemudian ada white paper. White paper sudah ada 2 untuk Pi Network. Tahun pertama 2019, kemudian ada lagi white paper terbarukan di 2021. Jadi ada 2 jenis white paper. Nah, jadi teman-teman ya silakan baca, dua-duanya ada kok, masih gitu kan. Kemudian GitHub Research ya, ada platform SDK, Node Docker, Testnet Block Explorer, GitHub. Nah, ini 3 teknologi yang digunakan untuk open source ya Pi Network. Kemudian other link, di sini ada link-link lain ya, ada Discord, Reddit ya, kemudian Pi Explore di sini ada, kemudian publicity. Nah, ini link-link ini teman-teman, karena saya nggak lampirin di deskripsi, kalau memang dibutuhkan ya ini aja, di pause dulu videonya, di screenshot, nanti bisa di scan ya hurufnya, jadi nggak usah diketik ulang. Kalau diketik lama, pakai teknologi scan lah. Handphone sekarang apa sih yang susah ya, langsung scan aja, dia langsung, kita tinggal copy paste, tempel, udah langsung open kan gitu ya. And next, yang terakhir, berita besar pertama, pembukaan jaringan utama ya. Pembukaan jaringan utama telah memasuki jalur cepat dan dokter secara pribadi menguji node jaringan utama. Kedua, berita utama British Guardian hari ini melaporkan bahwa mesin Pi ATM telah berhasil dikembangkan dan mesin ATM dapat ditukar secara bebas dengan mata uang legal berbagai negara di masa mendatang. Ketiga, paten merek dagang Pi telah diterapkan di berbagai negara dan kantor paten negara saya telah disetujui secara resmi
dapat dinyatakan. Keempat, Hong Kong Bank HSBC ya, HSBC telah mencapai kesepakatan dengan PAI. Itu yang keempat. Keempat, Hong Kong HSBC telah mencapai kesepakatan dengan PAI dan merek dagang paten Pi telah diletakkan di rak. Ngeri. Oke lah. Karena memang ngeri, jadi biar tidak terlalu ngeri, sampai di sini dulu teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.